Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari @astiwinarti ya. Di sini beliau bertanya soal bagaimana melakukan pergeseran. Aku bingung soalnya baru pemula. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin melakukan pergeseran anggaran di Arkas namun masih merasa bingung karena belum begitu paham tentang pergeseran itu bagaimana, apa saja aturannya. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Saling kita kali ini sampai selesai. Jangan di skip tentunya karena nanti kita akan coba jelaskan secara perlahan terkait pergeseran ini dan kita berharap bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, seperti biasa silahkan untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Persetia. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini terkait pertanyaan ini mengenai bagaimana cara melakukan pergeseran. Terlebih dahulu kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya. Nah, di sini pastikan sudah menggunakan Arkas versi yang paling terbaru, yaitu di versi 4.2.15. Bagi yang masih menggunakan versi 14, silakan diupdate dulu versi Arkasnya supaya menggunakan yang paling terbaru di versi 15, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk melakukan pergeseran ini silahkan Bapak Ibu sekalian klik di bagian penganggaran, pilih bos reguler ya. Kemudian di sini silahkan pilih yang reguler tahun 2026 ya. Klik di sini. Nah, ini kita tinggal pilih saja atau klik ya tombol pergeseran. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, di sini bisa kita baca dulu bahwa dengan melakukan pergeseran, RKAS Anda akan perlu disahkan kembali oleh dinas. Anda dapat membatalkan pergeseran RKAS melalui halaman penganggaran. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah nanti kita melakukan pergeseran di Arkasnya, tentu kita harus mengajukan pengesahan kembali dan nanti akan dicek oleh dinas terkait apakah pergeserannya itu diterima atau ada yang perlu direvisi atau tidak ya, seperti itu. Oke, kita pilih ya lanjutkan. Nah, di sini dalam pergeseran ini ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, terutama buat para operator yang masih sangat pemula, bahwa dalam pergeseran ini ada aturan yang tentu ini harus menjadi acuan kita. Apa itu? Pertama, untuk proses pergeseran ini ya, itu tidak bisa lintas rekening belanja, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalkan di sini kita ingin menggeser kegiatan pembelian snack, yang mana pergeseran ini bisa untuk menghapus kegiatan kemudian diganti dengan kegiatan yang lain, bisa juga untuk menggeser dari yang awalnya direncanakan di Januari ingin digeser ke bulan Februari, itu bisa ya. Jadi bisa kita ganti bulan ya, misalkan ingin dari yang Maret ke Januari, dari yang Januari ke Desember, itu bisa. Kemudian bisa juga kita dengan menghapus ya atau mengganti kegiatan yang sudah kita rencanakan dengan kegiatan yang lain. Namun untuk mengganti kegiatan atau menghapus kegiatan kemudian diganti dengan kegiatan yang lain, ini tidak bisa lintas rekening belanja. Contoh, misalkan di sini ada program atau kegiatan di bulan Januari, yaitu kegiatannya itu pertemuan orang tua wali ya, termasuk termasuk parenting, teman-teman ya. Dan di sini anggarannya adalah untuk pembelian snack. Nah, dikarenakan misalkan untuk program ini tidak jadi dilaksanakan, tidak jadi direncanakan,
sementara posisinya itu sudah disahkan oleh dinas, maka kita bisa menggunakan pergeseran untuk merubahnya teman-teman ya. Yaitu kita misalkan ingin menghapus kegiatan ini dan diganti dengan kegiatan yang lain ya. Kita contohkan, klik di sini ya, titik 3 kecil, kemudian edit detail anggaran, kemudian hapus semua. Nah, maka ya teman-teman sekalian, di Januari dari yang tadinya ada kegiatan pertemuan orang tua yang anggarannya itu untuk pembelian snack, sekarang sudah tidak ada. Tadi sudah kita hapus dan anggarannya masuk ke bagian kolom yang belum dianggarkan. Nah, untuk kegiatan pertemuan orang tua itu masuknya di dana operasional teman-teman ya. Jadi di saat kita menghapus kegiatan tersebut, maka dana tersebut ya itu akan masuk ke bagian dana operasional. Nah, yang dimaksud dengan tidak bisa lintas rekening belanja saat kita pergeseran adalah dari yang awalnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional seperti yang tadi kita hapus, yaitu untuk pembelian snack untuk acara pertemuan orang tua, maka di saat kegiatan tersebut dihapus, maka akan masuk dananya itu ke bagian dana operasional. Nah, di sini tentu bisa kita tambah kegiatan, menambah program yang nanti anggarannya itu tersedia Rp280.000. Namun kegiatan yang bisa kita tambahkan saat pergeseran adalah kegiatan yang sama-sama berasal dari rekening belanja yang sama. Jadi kalau misalkan dana yang tersedia itu ada di dana operasional, maka otomatis dana ini hanya bisa kita gunakan untuk kegiatan yang menggunakan dana operasional. Contohnya apa? Contoh misalkan bahan habis pakai seperti alat tulis kantor, ya kan, seperti itu. Nah, itu bisa kita anggarkan ulang. Misalkan contoh ya, ini kita tersedia di dana operasional sebesar Rp280.000. Nah, dana ini bisa kita anggarkan untuk menambah kegiatan baru yang sama-sama menggunakan operasional. Yaitu contohnya adalah bahan habis pakai, teman-teman ya, habis pakai. Kemudian di sini rekening belanjanya misalkan alat tulis kantor ya, teman-teman, ATK. Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor yang mana ini jenis belanjanya adalah operasional. Jadi kita bisa menggunakan dana yang ada di operasional ini. Oke, kita pilih yang ini teman-teman ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang ingin kita anggarkan ya, untuk memaksimalkan dana yang saat ini masih belum dianggarkan. Contoh, misalkan kita ingin beli sebentar apa ya, tinta printer refill ya. Misalkan kita ingin beli refill tinta printer ya, contoh, karena ini termasuk bahan habis pakai. Nah, di sini berapa kira-kira? Nah, harganya anggaplah misalkan satu botolnya itu 140.000 misalkan ya. Atau satu set ya. Ada kan yang satu set warna hitam dan merah, kuning, hijau, itu ada yang satu set ya pakai sedotan. Ada yang botol teman-teman ya. Nah, kalau yang per botol itu harganya memang lumayan tinggi. Misalkan anggaplah kita akan beli yang per botol, yaitu per botolnya itu Rp140.000, dan dikarenakan di sini ada 280, maka kita bisa anggarkan menjadi 2 botol. Masukkan ke anggaran. Nah, sekarang teman-teman sekalian bisa lihat bahwa untuk di pergeseran ini semuanya angka yang di tengah yang tadi berwarna merah sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini 0, ini 0, ini 0, maka itu artinya kita bisa mengajukan pengesahan. Seperti itu. Namun di sini yang perlu dipastikan adalah untuk anggaran tahap 1 dan tahap 2 usahakan itu balance, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah 50% tahap 1, 50% tahap 2. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Kita bisa masuk di bagian review. Kemudian di sini lihat pertahapan. Ya, di sini bisa teman-teman lihat untuk tahap 1 4,2 juta 40.000, tahap 2-nya 3,5 juta. Nah, berarti di sini yang tahap 1 lebih besar dibanding tahap 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu usahakan Bapak Ibu sekalian ubah ya. Misalkan dari yang awalnya itu direncanakan di tahap 1 ubah ke tahap 2.
Intinya antara tahap 1 dan tahap 2 ini nilai nominal yang ada di sini itu harus sama, teman-teman ya. Jadi 50% 50%. Kalau misalkan di tempat kita di sini total anggarannya adalah 7,8 juta. Berarti kalau misalkan 50%-nya itu sekitar 3,9 ya kan, 3,9 juta untuk tiap tahapnya. Tahap satunya 3,9 juta, tahap 2-nya 3,9 juta. Kalau ini tahap satunya 4,2, tahap 2-nya 3,5. Berarti kalau misalkan seperti ini perlu kita geser, kita alihkan bulannya. Jadi yang awalnya di tahap 1 kita geser ke tahap 2. Pokoknya pastikan ini 50% 50%. Kenapa itu diharuskan? Karena untuk dana yang cair dari dana BOS itu kan dibagi per tahap, ya. Dan per tahap ini yang disalurkan tiap tahapnya adalah 50% dari total pagu dana yang diterima. Jadi kalau misalkan totalnya 7,8, maka 50%-nya 3,9 juta rupiah itu akan ditransfer, akan disalurkan ke rekening lembaga kita di tahap 1, dan tahap 2 pun sama, nominalnya sama. Makanya usahakan untuk perencanaan tahap 1 dan tahap 2 itu 50% 50% supaya nanti kita bisa merealisasikannya menggunakan dana yang sudah masuk ke rekening lembaga kita. Seperti itu. Kemudian kita kembali, teman-teman ya. Anggaplah misalkan di sini kita sudah menggesernya dan dipastikan antara tahap 1 dan tahap 2 ini sudah 50% 50%. Kemudian akhiri dengan ajukan pengesahan, kemudian klik lagi ajukan pengesahan. Tapi di sini kita tidak klik ajukan pengesahan karena ini hanya sekedar contoh saja, teman-teman ya, seperti itu. Baik, terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.